Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, yuk belajar matematika kelas 3 SD tentang soal cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan 4 angka bersama Kak Ruro. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung penjumlahan bilangan 4 angka. Dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung pengurangan bilangan 4 angka. Adik-adik, di sini Kak Roro mempunyai soal cerita seperti ini nih. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, yang pertama, kita harus memahami dulu hal-hal yang diketahui dan ditanyakan dari soal cerita tersebut. Berikutnya, kita buat bentuk kalimat matematikanya. Setelah itu, baru kita menghitung hasilnya. Kita ke langkah yang pertama ya, memahami hal yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal cerita tersebut. Yang pertama yang diketahui, sebanyak 1.479 penduduk desa Sukatani bermata pencarian sebagai petani. Nah, di sini berarti jumlah petaninya ada 1.479 orang. Berikutnya, 1.925 orang sebagai pedagang. Berarti jumlah pedagangnya ada 1.925 orang. Kemudian, yang ditanyakan itu adalah berapa jumlah seluruh pedagang dan petani di desa tersebut. Berarti yang ditanyakan jumlah seluruh pedagang dan petani di desa tersebut. Ada berapa orang nih? Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat kalimat matematikanya. Untuk mengetahui soal tersebut termasuk penjumlahan atau pengurangan, kita dapat cari dari kata kuncinya nih. Di sini yang diketahui itu kan ada jumlah petani dan pedagang ya, sedangkan yang ditanyakan itu adalah jumlah seluruh pedagang dan petani. Nah, ini kata kuncinya, jumlah seluruh. Nih, jumlah seluruh ini adalah kata kuncinya. Karena yang ditanyakan itu adalah jumlah seluruhnya, maka soal ini adalah soal tentang apa adik-adik? Penjumlahan. Nah, berarti kita buat kalimat matematikanya dalam bentuk penjumlahan. Jadi ini kita jumlahkan sehingga kalimat matematikanya menjadi 1.479 ditambah 1.925 sama dengan titik-titik. Nah, ini adalah bentuk kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung hasilnya. Nah, kita hitung hasil penjumlahan ini dengan susun pendek ya. Oke, pertama masih ingat cara menghitung penjumlahan dengan susun pendek? Yang ini kita tulis dulu 1.479. Nah, kemudian bilangan yang kedua ini kita tulis dari belakangnya. Kita urutkan sesuai nilai tempatnya. Jadi dari satuannya kita tulis dari belakangnya dulu. Yaitu 5, puluhannya 2, ratusannya 9, dan ribuannya 1. Nah, baru kita jumlahkan. Nih ya. Kemudian kita hitung nih, ingat. Menghitungnya atau menjumlahkannya dari satuannya, dari belakang ya adik-adik. Oke, kita hitung. 9 ditambah 5, berapa adik-adik? Hasilnya adalah 14 kan? Nah, yang kita tulis adalah yang satuannya, yaitu 4-nya. Lalu satunya ini puluhannya kita simpan di puluhannya. Berikutnya kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 2, berapa adik-adik? 10. Oke, kita tulis satuannya 0. Nah, kemudian puluhannya yang satu ini kita simpan di ratusan. Kemudian ratusannya kita hitung. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 9, berapa adik-adik? 14. Nah, kita hitung satuannya 4.
Kemudian puluhannya ini satunya kita simpan di ribuan. Berikutnya kita hitung ribuannya. 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2. 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya 3.404. Jadi jumlah seluruh pedagang dan petani di desa tersebut adalah 3.404 orang. Nah, berikutnya di sini Kak Roro mempunyai soal cerita lagi nih adik-adik. Langkah-langkah untuk menyelesaikannya sama ya kayak tadi. Yang pertama kita memahami hal yang diketahui dan ditanyakan dahulu. Kemudian kita buat kalimat matematikanya. Baru kita menghitung hasilnya. Kita ke langkah yang pertama ya, yang diketahui dulu nih. Persediaan beras di sebuah gudang ada 4.270 kg. Berarti persediaan beras di gudang 4.270 kg. Kemudian pada minggu pertama terjual 1.425 kg beras. Terjual 1.425 kg. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kilogram sisa beras di gudang tersebut. Berarti sisa beras di gudang tersebut ada berapa kilogram. Nah, adik-adik, setelah kita memahami hal yang diketahui dan ditanyakan, berikutnya adalah kita akan membuat kalimat matematikanya. Nah, ini termasuk penjumlahan atau pengurangannya soal cerita ini kita lihat dari kata kuncinya. Pertama ada persediaan beras di sini. Ya, ada persediaan beras. Kemudian yang berikutnya terjual nih. Kata-kata terjual. Kalau terjual berarti nanti berkurang atau bertambah nih adik-adik? Berkurang ya, karena sudah terjual berarti persediaannya berkurang. Nah, kemudian yang ditanyakan juga sisanya nih, sisa. Berarti nanti jumlahnya stok terakhirnya ini yang tersisa, sisanya itu pasti akan lebih sedikit dibanding persediaan awal. Maka di sini kita lihat kata kuncinya terjual dan sisa. Maka soal ini merupakan soal tentang pengurangan ya adik-adik. Jadi kita bisa membuat kalimat matematikanya dengan cara operasi hitung pengurangan ya, dalam bentuk operasi hitung pengurangan, yaitu persediaan beras di gudang 4.270 dikurangi yang terjual 1.425 sama dengan titik-titik. Oke, langkah selanjutnya adalah menghitung hasilnya. Nah, kita bisa menghitung hasil pengurangan ini dengan cara susun pendek ya. Masih ingat cara menghitung susun pendek? Sama ya, kita tulis nih yang di depan dulu, kita tulis di sini 4.270. Kemudian yang ini bilangan yang belakang, kita tulis dari belakang nih, dari satuannya dulu. Sejajarkan supaya nilai tempatnya sejajar ya. Jadi satuannya 5, puluhannya 2, ratusannya 4, dan ribuannya 1. Baru kita kurangkan. Langkah selanjutnya adalah kita kurangkan dari satuannya atau dari belakangnya adik-adik ya. Dari satuannya kita kurangkan 0 dikurangi 5. 0 itu lebih kecil dari 5. Tidak bisa ya adik-adik, maka kita pinjam ke puluhan 1 nih. Sehingga nih kita pinjam puluhannya 1. Ini puluhannya berarti tinggal 6, kita pinjam 1. Kemudian satuannya, tadi kan pinjam 1 dari puluhan, jadi 10 ditambah 0. Jadi berapa nih adik-adik? Jadi 10 ya satuannya. Kemudian bisa kita kurangkan. 10 dikurangi 5. Berapa adik-adik? 5. Kemudian puluhannya. Tinggal 6 ya tadi ya, karena dipinjam 1, 6 dikurangi 2. Berapa adik-adik? 4. Nah, kemudian ratusannya. 2 dikurangi 4, kecil dikurangi besar. Bisa tidak adik-adik? Tidak bisa ya, jadi kita pinjam ke ribuan 1.
Nah, sehingga ribuannya dikurangi 1 tinggal 3 dan ratusannya pinjam 1 dari ribuan menjadi 12. Oke, selanjutnya kita kurangkan nih. 12 dikurangi 4. Berapa adik-adik? Hasilnya adalah 8. Kemudian ribuannya 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya 2845. Jadi sisa beras di gudang tersebut adalah 2845 kg. Sekian materi dari kakak dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.